Bapa kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang begitu ini kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa pada kami, sehingga Tuhan kami akan memulai pelajaran kami bersama dengan anak-anak, dan biar Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, sehingga Tuhan kami Engkau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memulai jam pelajaran kami mampu untuk mengikutinya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami serahkan pelajaran kami pada pagi ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan bahas materi tentang dampak dosa. Ya, jadi dampak dosa artinya ada dosa, ada dampaknya. Ada sesuatu yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ada juga dampaknya bagi kehidupan kita. Dan seperti apa dampak dosa yang kita akan dengarkan pada hari ini? Mari kita dengarkan dari cerita dari Bu Martha Malo, ya. Cerita Alkitab dari Bu Martha Malo yang akan disampaikan pada saat ini. Allah telah melarang manusia makan buah pohon yang ada di tengah Taman Eden. Kepada Adam, Allah telah mengingatkan bahwa jika mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk, mereka akan mati. Allah menghendaki agar Adam dan Hawa tinggal bersamanya di Taman Eden. Allah telah menyediakan segala keperluan mereka. Allah ingin agar Adam dan Hawa menikmati semua berkat dan kekudusan hidup bersama dengan Allah. Nah, dari cerita Alkitab tadi, pelajarannya buat anak-anak adalah pertama untuk mengenali tentang dosa. Dosa adalah segala pelanggaran manusia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, Allah telah memberikan larangan kepada Adam dan Hawa supaya mereka tidak memakan buah yang ada di tengah taman, tapi mereka lebih mendengarkan apa kata ular atau godaan ular sehingga mereka jatuh dalam dosa. Benarlah, ketika mereka memakan buah pohon yang ada di tengah taman itu, mata mereka terbuka dan mereka menjadi telanjang dan tahu bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Oleh karena itu pelajarannya buat kita, untuk anak-anak, supaya senantiasa menjadi pelaku firman. Contohnya ketika orang tua memberikan peringatan di rumah agar belajar dengan baik supaya pintar, anak-anak harus nurut dan taat. Ketika anak-anak tidak menurut sama orang tua, maka anak-anak akan mengalami yang namanya tidak bisa naik kelas atau mengalami masalah ketika tidak mendengarkan apa kata orang tua. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan supaya senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan dan harus dengar-dengaran orang tua yang ada di bumi ini. Dengan demikian, anak-anak nantinya menjadi anak yang baik dan anak yang pintar, menjadi pelaku firman di dalam segala hal. Dosa merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau pribadi yang dilakukan karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan. Salah satunya, sebagai contoh, jangan mencuri. Tetapi banyak anak-anak justru melanggar. Contohnya mencuri waktu, mencuri kesempatan, dan lain-lain. Jadi mencuri bisa diartikan berbagai macam hal. Sehingga perlu kita pahami dampak daripada mencuri atau berbuat dosa itu akan membuat kita merasa bersalah, sehingga itu mempengaruhi kehidupan kita. Kemana kita pergi, selalu saja kita merasa bersalah. Oleh sebab itu, mari kita saling menjaga hidup kita supaya tidak berbuat dosa. Karena dampak dari dosa itu sangat besar di dalam kehidupan kita.
setiap kali kita beraktivitas, setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang atau kelompok orang atau teman-teman kita di mana kita berada, kita selalu merasa bersalah. Mengapa manusia itu berbuat dosa? Ada berbagai alasan sehingga manusia itu berbuat dosa. Dosa tidak hanya terjadi dengan cara tiba-tiba. Awalnya tumbuh seperti bibit di dalam hati kita. Misalnya iri hati, dengki, serakah dan lain-lain. Cerita Kain dan Habel, persembahan Kain ditolak oleh Allah, sedangkan persembahan Abel diterima oleh Allah, sehingga timbul iri hati di hati Kain sehingga membunuh adiknya. Apakah dampak dosa? Dosa berdampak kepada diri kita dan juga berdampak kepada orang lain. Dampak buruk kepada orang lain, misalnya marah kepada teman dan sehingga teman itu merasa disakiti. Jadi siapakah yang bisa membersihkan dosa-dosa kita? Yesuslah satu-satunya yang bisa membersihkan, mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar satu lagu baru. Lagu ini berisikan tentang pengakuan dosa kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Dan kita menyanyikan lagu ini, kita memohon pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita datang dengan penuh kerendahan hati kita. Anak-anak, dengarkan dulu Pak Guru menyanyikan satu lagu. Anak-anak belajar di kemudian. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Demikian lagu baru kita anak-anak. Kita akan belajar dan kita akan menyanyikan lagu ini berulang-ulang kali ini.